Lorong bawah tanah itu gelap, diterangi lampu neon yang berkedip tak menentu, seolah menari-nari di ambang kematian. Udara dingin menusuk tulang, bercampur bau logam dan keringat yang menyengat. Mayor Arga Satria berlari, napasnya tersengal. Tangan kanannya mencengkeram pisau lipat yang terselip di saku jaketnya. Di depannya, seorang pria bertopeng hitam menodongkan pistol ke dahi Perdana Menteri Inggris, Sir Edward Langley. Mata pria itu dingin, tak berkedip, seperti kaca yang retak. Mundur atau dia mati, ancamnya. Suaranya serak, aksennya sulit dilacak. Bukan Inggris, bukan Eropa, tapi asing. Arga membeku, jantungannya berdetak kencang, tapi kakinya tak bergeming. Di belakang, suara bodyguard panik berteriak, "Kau bukan siapa-siapa di sini, jangan coba-coba." Tapi Arga tahu, satu langkah salah dan darah akan tumpah. 3 detik, 2 detik, 1, ledakan samar mengguncang lorong dan kegelapan menelan segalanya. Apa yang membawa seorang prajurit dari negeri jauh ke titik ini, dan mengapa dia merasa ini adalah kesalahan terbesarnya? London, 17 Juni 2017. Kabut pagi menyelimuti kota seperti tirai kelabu yang enggan tersingkap, menyelubungi gedung-gedung tua dalam rahasia. Mayor Arga Satria, 34 tahun, berdiri di trotoar Bandara Heathrow, menarik napas dalam-dalam. Udara dingin menggigit paru-parunya, begitu berbeda dari panas tropis Jakarta yang biasa membakar kulitnya. Jaket militernya terasa terlalu tipis untuk musim gugur Inggris, tapi dia tak peduli. Di tangannya, sebuah kulika ransel sederhana berisi pakaian, dokumen, dan sebuah foto kecil. Istrinya, Sari, dan anak perempuannya, Lila, yang berusia 5 tahun. Wajah Lila yang tersenyum di foto itu adalah jangkarnya, pengingat mengapa dia harus pulang hidup-hidup. Arga bukan tipe yang mudah terkejut. 20 tahun di TNI, dari hutan lebat Papua hingga pegunungan terjal Aceh, telah mengasah instingnya hingga setajam pisau. Dia pernah menatap maut di mata, gerilyawan bersenjata, bom rakitan, penyergapan di tengah malam. Tapi misi kali ini terasa salah. Dia dikirim ke Inggris untuk pelatihan lintas negara dengan SAS, pasukan elit Inggris. Tugas sederhana katanya. Tapi bisikan di markas besar sebelum keberangkatan membuatnya gelisah. "Kau dipilih karena kau tak pernah goyah, Arga," kata komandannya, Kolonel Bima, dengan tatapan yang lebih berat dari biasanya. "Tapi di sana, kau harus lebih dari sekadar prajurit." "Lebih dari prajurit? Apa maksudnya?" Kolonel tak menjelaskan, hanya menepuk pundaknya dan berbalik. Di dalam taksi menuju pusat kota, Arga memandang keluar jendela. Gedung-gedung tua London berdiri megah, tapi ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jalanan ramai tapi terlalu teratur, terlalu sunyi. Instingnya berbisik. Ada yang mengintai. Dia menggenggam ranselnya lebih erat, jari-jarinya menyentuh pisau lipat di saku. Bukan senjata resmi, tapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Untuk saat ini. Taksi berhenti di depan hotel sederhana di kawasan Westminster. Arga melangkah keluar, matanya menyapu sekeliling. Seorang pria di seberang jalan mengenakan mantel hitam, berdiri terlalu lama di sudut trotoar. Tangan pria itu terselip di saku, kepalanya sedikit menunduk, seolah menghindari tatapan. Arga menatapnya, mencoba membaca gerak-geriknya. Pria itu tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik kabut. Mungkin hanya turis, pikir Arga. Tapi dia tahu lebih baik. Di dunia ini, kebetulan jarang terjadi. Di kamar hotel, Arga memeriksa dokumen misinya. Kertas itu hanya berisi jadwal pelatihan dan undangan untuk acara kenegaraan malam ini di Istana Westminster. Tidak ada detail tugas tambahan yang disebutkan Kolonel Bima. Dia meletakkan dokumen itu, menatap foto keluarganya. "Aku akan pulang, Lila," gumamnya. Tapi suaranya terdengar ragu, seolah dia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu, Arga berdiri di aula megah Istana Westminster. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke dinding-dinding berukir emas. Para pejabat berjas rapi berbincang dengan gelas anggur di tangan, suara tawa mereka bergema di ruangan. "Arga,
Dengan seragam militernya yang sederhana, merasa seperti ikan di daratan. Dia bukan tamu utama, hanya perwakilan TNI untuk pertemuan diplomatik kecil. Tapi matanya tak pernah berhenti bekerja. Setiap pintu, setiap jendela, setiap wajah, semuanya dia amati. Di sudut ruangan, Perdana Menteri Edward Langley berdiri dikelilingi 3 bodyguard. Pria berusia 60 tahun itu tampak tenang, tapi Arga memperhatikan ketegangan di bahunya, gerakan kecil yang tak terlihat oleh orang awam. Salah satu bodyguard, seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras bernama Colin Reed, menatap Arga dengan sinis. "Apa yang kau lihat, prajurit Asia?" tanyanya. Suaranya penuh ejekan. Arga tak menjawab, hanya tersenyum tipis. Dia tahu tipe seperti Colin, pria yang mengira otot dan senjata adalah segalanya. Tapi di medan tempur, otot tak pernah cukup. Tiba-tiba lampu di ruangan berkedip. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Arga menegang. Dia melirik ke arah pintu keluar darurat. Tertutup, terlalu tenang. Dan di sudut matanya dia melihat seseorang bergerak, terlalu cepat, terlalu sengaja. Pria itu mengenakan jas abu-abu, tapi tangannya terselip di dalam mantel, seolah menyembunyikan sesuatu. Arga menggeser posisinya, mendekati dinding agar punggungnya terlindungi. Instingnya berteriak, "Bahaya!" "Mayor Satria, bukan?" Suara lembut namun berwibawa menyapanya. Arga menoleh. PM Langley berdiri di depannya, tersenyum tipis. "Saya dengar Anda prajurit terbaik Indonesia. Senang bertemu dengan Anda." Arga mengangguk, mencoba tetap sopan meski pikirannya sibuk. "Terima kasih, Sir. Hanya tugas biasa." Langley tertawa kecil. "Tidak ada yang biasa di dunia ini, Mayor. Tidak malam ini." Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Arga melirik ke arah pria berjas abu-abu tadi. Dia sudah menghilang. Jantungannya berdetak lebih kencang. Ada yang salah. Sangat salah. Acara berlangsung seperti biasa. Pidato, tepuk tangan, denting gelas. Tapi Arga tak bisa rileks. Dia berdiri di dekat pintu samping, mengamati kerumunan. Colin dan 2 bodyguard lain tetap berada di sisi Langley. Tapi gerakan mereka terlalu santai, terlalu percaya diri. Amatir, pikir Arga. Mereka tak melihat apa yang dia lihat. Pria berjas abu-abu tadi kini muncul lagi, kali ini di dekat tangga menuju balkon. Matanya tertuju pada Langley dan tangannya masih terselip di mantel. Arga bergerak, berjalan santai agar tak menarik perhatian. Dia mendekati Colin, berbisik, "Ada seseorang di balkon, periksa." Colin mendengus. "Kau pikir kau siapa memberi perintah? Ini bukan Jakarta, prajurit." Arga menahan amarah. "Lakukan tugasmu atau kita semua akan menyesal." Colin memelototinya, tapi akhirnya memberi isyarat kepada rekannya untuk memeriksa. Kegelapan menyerang tapi sudah terlambat. Lampu ruangan padam total. Teriakan panik memenuhi udara. Arga langsung bergerak mendorong tubuhnya ke arah Langley. Dalam kegelapan, dia mendengar suara langkah cepat dan klik senjata yang disiapkan. Sekarang atau tidak sama sekali. Dia meraih lengan Langley, menariknya ke lantai di balik meja. "Tetap di sini, Sir," bisiknya. Langley mengangguk, wajahnya pucat. Cahaya darurat menyala, menerangi ruangan dengan warna merah samar. Di tengah kerumunan, pria berjas abu-abu kini tanpa mantel mengacungkan pistol. Tapi dia bukan satu-satunya. 2 pria lain bertopeng hitam muncul dari pintu samping, membawa senjata otomatis. Teriakan semakin keras. Bodyguard Langley panik, menarik senjata tapi tak tahu harus menembak kemana. Colin berteriak, "Lindungi pukul 12. Sekarang!" Arga tak punya waktu untuk berpikir. Dia melompat dari balik meja, berlari ke arah pria berjas abu-abu. Satu tembakan meledak, peluru nyaris mengenai kepalanya. Dia berguling, menggunakan meja sebagai perisai. "Fokus, Arga, fokus." Dengan gerakan cepat, dia melempar pisau lipatnya mengenai tangan pria itu. Pistol jatuh dan pria itu meraung kesakitan. Arga melompat menjatuhkannya dengan satu pukulan keras ke wajah. Tapi ancaman belum berakhir. 2 penyerang bertopeng kini menembaki ruangan mencari Langley. Arga melihat Colin dan bodyguard lain bersembunyi di balik pilar, tak berani bergerak. Dia menarik napas, lalu berlari ke arah Langley, mendorongnya ke lorong samping.
"Ikut saya," teriaknya. Langley meski gemetar mengikuti. Lorong itu sempit diterangi lampu darurat yang berkedip seperti detak jantung yang sekarat. Bau debu dan logam memenuhi udara. Arga memimpin, tangannya mencengkeram pistol yang diambil dari pria berjas abu-abu. Amunisinya terbatas. Langley mengikuti di belakang, napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kertas. "Kemana kita pergi?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Keluar," jawab Arga singkat. Tapi dia tahu itu tak sesederhana itu. Penyerang ini terlalu terorganisir, terlalu profesional. Ini bukan serangan acak. Di ujung lorong, bayangan bergerak. Arga menghentikan langkah, mengangkat tangan untuk menyuruh Langley diam. Suara langkah kaki mendekat pelan tapi pasti. Satu orang, mungkin dua. Arga menempel di dinding, mengintip dari sudut. Seorang pria bertopeng hitam muncul, pistolnya teracung. "Mundur, atau dia mati," ancamnya. Suaranya serak, mirip dengan pria di awal. Arga menatapnya menghitung detik. 3 detik, 2 detik, 1. Dia melompat, memutar tubuh penyerang, dan menekan lehernya hingga pingsan. Pistol jatuh dengan dentang keras. Langley menatap Arga, napasnya tersengal. Siapa kau sebenarnya?" Arga tak menjawab. Dia hanya menarik Langley menuju pintu darurat, berharap mereka bisa keluar sebelum penyerang lain datang. Tapi di dalam hatinya pertanyaan itu bergema. Siapa aku? Prajurit? Penyelamat? Atau hanya orang bodoh yang mempertaruhkan nyawa untuk orang asing? Lorong kematian pintu darurat terbuka ke tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Arga mendorong Langley masuk, lalu menutup pintu di belakang mereka. Tangga itu gelap, licin, dan bau minyak mesin. Setiap langkah terasa seperti undangan menuju jebakan. "Tetap dekat," bisik Arga. Langley mengangguk, tapi matanya penuh ketakutan. Mereka ingin aku mati," gumamnya. "Aku tahu itu," Arga meliriknya. "Siapa mereka?" Langley menggeleng, bibirnya gemetar. Aku tidak yakin." Ketidakpastian itu seperti pisau di pikiran Arga. Jika Langley sendiri tak tahu siapa musuhnya, bagaimana dia bisa melindunginya? Tapi tak ada waktu untuk bertanya. Suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Mereka sudah dekat. Arga mempercepat langkah, menarik Langley ke ruang bawah tanah yang luas, penuh pipa-pipa tua dan mesin berkarat. Cahaya lampu darurat di sini lebih redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Arga mendorong Langley ke balik tumpukan peti kayu. "Jangan bergerak, jangan bersuara." Dia sendiri berjongkok di dekat pintu masuk, pistol di tangan, mata tajam mengamati kegelapan. 2 pria bertopeng muncul, senjata otomatis di tangan mereka. Mereka bergerak perlahan, seperti predator yang mencium mangsa. Arga menahan nafas menghitung peluru di kepalanya. 7. Cukup untuk 2 orang jika aku tepat sasaran. Tapi jika dia gagal, Langley dan mungkin dia sendiri akan mati. Salah satu penyerang berhenti, kepalanya miring seolah mendengar sesuatu. Arga menyadari kesalahannya terlalu lambat. Napas Langley, meski pelan, terdengar di keheningan. Penyerang itu mengacungkan senjata ke arah peti kayu. Sekarang, Arga menembak. 1 peluru tepat mengenai bahu pria itu. Penyerang kedua berbalik, menembaki arah Arga. Peluru menghantam pipa di atas, memercikkan air panas ke lantai. Arga berguling, menembak lagi. Kali ini mengenai kaki penyerang kedua. Kedua pria itu jatuh meraung kesakitan. Arga berlari ke arah Langley, menariknya keluar dari persembunyian. "Kita harus pergi, sekarang." Tapi saat mereka mencapai pintu lain di ujung ruang bawah tanah, ledakan kecil mengguncang dinding. Debu dan asap memenuhi udara. Arga mendorong Langley ke lantai, melindunginya dengan tubuhnya. Jebakan, granat, atau sesuatu yang lebih buruk. Asap semakin tebal, menyengat paru-parunya. Di tengah kekacauan dia mendengar suara langkah kaki lagi. Lebih banyak, lebih cepat. Kita belum aman. Asap granat membentuk kabut tebal, menyengat paru-paru Arga. Dia berjongkok, tubuhnya melindungi Langley dari reruntuhan yang berjatuhan. Ledakan kecil tadi, mungkin granat asap, mungkin jebakan, masih menggema di telinganya.
Suara langkah kaki mendekat dari kegelapan cepat dan terkoordinasi. Lebih banyak penyerang. Jantungannya berdetak kencang, tapi pikirannya tetap tajam. 7 peluru sudah habis. Yang tersisa hanya pisau lipat dan instingnya. "Sir, tetap di belakang saya," bisik Arga, suaranya rendah tapi tegas. Langley, wajahnya pucat, hanya mengangguk. Matanya penuh ketakutan, tapi ada sesuatu di sana. Kepercayaan buta pada prajurit asing yang baru dikenalnya beberapa jam lalu. Arga tak punya waktu untuk memikirkan itu. Dia menarik Langley ke balik pipa besar, berusaha menyatu dengan bayangan. 2 pria bertopeng muncul di ambang pintu, senjata otomatis di tangan mereka. Cahaya lampu darurat yang berkedip membuat gerakan mereka tampak seperti siluet dalam mimpi buruk. Arga menghitung. 2 senjata, mungkin 30 peluru masing-masing. Jarak 10 meter. Tidak ada penutup. Situasinya buruk, tapi dia pernah menghadapi yang lebih buruk. Di hutan Papua, dia pernah melumpuhkan 3 gerilyawan dengan tangan kosong. Ini tak berbeda. Atau begitulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Salah satu penyerang berbicara ke radio. Suaranya pelan tapi jelas. "Target masih di sini, cari di sektor 3. Arga menangkap aksen samar. Bukan Inggris, mungkin Eropa Timur. Tapi bukan itu yang membuatnya menegang. Kata target terdengar terlalu spesifik, terlalu pribadi. Ini bukan serangan teroris acak. Mereka mengincar Langley dan mereka tahu persis di mana dia berada. Arga meraba luka di lengannya. Darah masih mengalir pelan. Rasa sakit itu seperti nyala api kecil, tapi dia memaksakan diri untuk fokus. Langkah pertama, pisahkan mereka. Dia mengambil sepotong besi berkarat dari lantai, melemparkannya ke sudut ruangan. Bentang keras menggema, membuat kedua penyerang menoleh. Sekarang, Arga bergerak cepat dan senyap, mendekati penyerang yang lebih dekat. Dengan satu gerakan, dia menusuk pisau lipatnya ke pergelangan tangan pria itu, memutar senjata hingga jatuh. Pria itu meraung, tapi Arga sudah menutup mulutnya, menekannya ke lantai hingga pingsan. Penyerang kedua berbalik, menembaki kegelapan. Peluru menghantam pipa di atas, memercikan air panas. Arga berguling, meraih senjata otomatis yang jatuh, dan menembak. 1 peluru tepat ke bahu pria itu. Penyerang itu jatuh, senjatanya meluncur ke lantai. Arga berlari ke arah Langley, menariknya dari persembunyian. "Kita harus bergerak, mereka tidak sendiri." Langley tersandung, napasnya tersengal. Aku tidak bisa lari lagi." Arga memandangnya, melihat kelelahan di wajah pria itu. Tapi di balik ketakutan ada tekad. "Kau harus, Sir. Kalau tidak main kita berdua mati." Kata-kata itu keras, tapi jujur. Langley mengangguk, memaksa kakinya bergerak. Mereka berlari melalui terowongan bawah tanah, lorong-lorong tua yang bau jamur dan minyak mesin. Setiap belokan terasa seperti jebakan, setiap bayangan seperti ancaman. Arga mendengar suara di belakang, langkah kaki, bisikan radio. Tim kedua. Dia mengutuk dalam hati. Berapa banyak lagi? Dan mengapa mereka begitu gigih? Di salah satu lorong, Arga berhenti memeriksa tubuh penyerang yang baru dia lumpuhkan. Dia menarik lengan pria itu, memperhatikan tato kecil di pergelangan tangan, lingkaran dengan garis miring di tengah. Simbol itu asing, tapi instingnya berteriak bahwa itu penting. Dia merobek kain dari jaket penyerang, membungkus luka di lengannya, dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba suara keras dari depan menghentikan langkah mereka. Cahaya senter menyapu lorong, diikuti teriakan dalam bahasa Inggris. "PM Langley, ini Esas, tunjukkan diri Anda." Arga menegang, pistol masih di tangan. Bisa jadi penyelamat, bisa jadi jebakan. Dia melirik Langley, yang tampak ingin berlari ke arah suara itu. "Tunggu," bisik Arga. "Kita tidak tahu siapa mereka." Tapi sebelum dia bisa menghentikan, Langley berteriak, "Saya di sini." Cahaya senter langsung mengarah ke mereka dan Arga mengangkat tangan, berharap instingnya salah. 6 pria berseragam SAS muncul. Senjata mereka teracung tapi tak menembak. Di belakang mereka, Arga melihat wajah familiar. Colin Reed, bodyguard yang tadi meremehkannya. Wajah Colin pucat,
Tapi matanya penuh kekaguman saat melihat Arga berdiri di samping Langley, berlumur darah dan debu. Kau masih hidup, gumam Colin, suaranya campur antara kagum dan malu. Dan kau bawa dia keluar. Arga tak menjawab, hanya mengangguk. Dia tak punya energi untuk membalas ejekan Colin sebelumnya. Yang penting sekarang adalah keluar dari neraka ini. Tim SAS mengamankan Langley, membawanya ke kendaraan lapis baja di luar gedung. Arga mengikuti, tapi pikirannya sibuk. Mengapa bodyguard begitu lambat bertindak? Mengapa penyerang tahu persis di mana Langley berada? Dia melirik Colin yang berjalan di sampingnya. Kau tahu sesuatu? Katanya, suaranya rendah. Colin menoleh, wajahnya tegang. Aku tidak yakin. Tapi ada yang aneh dengan tim kami malam ini. Terlalu banyak kesalahan. Kata-kata itu seperti pisau di pikiran Arga, pengkhianat. Tapi dia tak punya waktu untuk menyelidiki. Di luar, siren polisi dan lampu sorot menerangi malam. Langley dibawa ke tempat aman, dan Arga dibiarkan berdiri di trotoar, napasnya masih berat. Colin mendekatinya, ragu-ragu. Aku salah menilaiku, katanya akhirnya. Kau bukan tugas kami, tapi kau bertarung seperti itu tugasmu. Terima kasih. Arga hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya dia merasa hampa. Dia baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing, dan untuk apa? Gambar Lila dan Sari muncul di pikirannya, membuat dadanya sesak. Aku harus pulang. Tapi ini belum selesai. Sorotan dunia 2 hari kemudian, Arga berdiri di podium sementara di luar 10 Downing Street, mengenakan seragam TNI yang baru dicuci. Di depannya, ratusan wartawan dari seluruh dunia mengarahkan kamera, mikrofon, dan pertanyaan. Cahaya lampu kilat menyilaukannya, tapi dia tetap berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan apa yang bergejolak di dalam. Di sampingnya, Perdana Menteri Edward Langley berbicara dengan suara yang penuh wibawa, tapi hangat. Malam itu, ketika nyawa saya di ujung tanduk, seorang pria yang tak memiliki kewajiban apapun terhadap saya memilih untuk bertarung, kata Langley. Suaranya bergema melalui mikrofon. Mayor Arga Satria, seorang prajurit dari Indonesia, adalah pahlawan yang tak mencari pamor. Dunia berutang padanya. Tepuk tangan membahana, tapi Arga merasa canggung. Dia bukan pahlawan. Dia hanya melakukan apa yang dilatih untuk dilakukan. Tapi sorot mata Langley saat menatapnya terasa berat, seolah menyimpan rahasia. Setelah konferensi pers, Langley menarik Arga ke samping, ke ruangan kecil di dalam gedung. Ada orang di sini yang tak ingin aku hidup, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Kau mungkin baru memulai masalah, Mayor. Kata-kata itu seperti pukulan. Arga ingin bertanya lebih banyak, tapi ajudan Langley muncul, mengantarnya keluar. Di luar, Colin menunggu, wajahnya lebih ramah dari sebelumnya. Kau tahu, aku pikir kau hanya prajurit biasa, katanya, mengulurkan tangan. Tapi kau lebih dari itu. Jika kau perlu bantuan, hubungi aku. Dia memberikan kartu dengan nomor telepon. Arga mengangguk, tapi pikirannya di tempat lain. Pengkhianatan di istana. Kata-kata dari ponsel penyerang yang dia temukan di terowongan masih menghantuinya. Sebelum meninggalkan London, Arga diberi akses terbatas ke laporan awal penyelidikan. Penyerang diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok bayaran internasional, tapi tidak ada petunjuk tentang siapa yang menyewa mereka. Simbol tato, lingkaran dengan garis miring, tidak cocok dengan database intelijen manapun. Yang lebih mengganggu, pesan di ponsel penyerang berbunyi, hapus target sebelum dia berbicara. Pengkhianatan di istana harus terkubur. Arga mencoba menghubungi kontaknya di TNI untuk mencari tahu lebih banyak, tapi dia dihentikan oleh perintah keras dari atasan. Kau sudah selesai di sana, Mayor. Pulang. Sekarang nada perintah itu terasa aneh, seolah ada yang disembunyikan. Di bandara, saat menunggu penerbangan, Arga memeriksa ponselnya. Sebuah pesan anonim masuk, tanpa nomor pengirim. Kau selamatkan dia, tapi kau tak selamatkan dirimu. Hati-hati, Mayor. Jantungannya berdegup kencang. Dia memandang sekeliling, tapi tak ada yang mencurigakan. Hanya penumpang biasa, petugas bandara, dan kabut London yang masih menyelimuti jendela. Tapi instingnya berteriak, kau diawasi.
Dia memasukkan ponsel ke saku, mencoba menenangkan diri. Tapi ketidakpastian itu seperti bayangan yang tak mau pergi. Pulang dengan beban pesawat mendarat di Jakarta pada malam yang panas dan lembab. Arga melangkah keluar dari bandara, disambut pelukan erat dari Sari dan tawa ceria Lila. "Ayah pulang!" seru Lila memeluk kakinya. Arga tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Dia memeluk mereka berdua, mencium kening Lila, tapi pikirannya masih di London, di lorong gelap, di tato misterius, di pesan anonim yang terngiang di kepalanya. Malam itu saat Lila tertidur di pangkuannya, Sari duduk di sampingnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Arga ingin mengatakannya, tapi kata-kata itu terasa berat. Aku tidak yakin," jawabnya akhirnya. Dia menceritakan sekilas tentang London, tentang serangan, tentang Langley. Tapi dia tak menyebut pesan anonim itu. Bukan karena dia tak percaya pada Sari, tapi karena dia tak ingin menyeret keluarganya ke dalam bayang-bayang yang masih mengejarnya. Di kamar tidur, Arga membuka ranselnya mengeluarkan foto keluarganya. Dia menatapnya lama, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melindungi kalian apapun yang terjadi." Tapi di luar jendela, malam Jakarta terasa terlalu sunyi, terlalu gelap. Dan di suatu tempat, di balik kabut yang tak pernah benar-benar hilang, seseorang sedang mengawasi. Asap mengepul di udara, membubung dari sisa-sisa sebuah mobil yang terbakar di jalanan Boston yang kacau. Teriakan memecah keheningan siang, bercampur dengan suara sirene polisi yang mendekat dari kejauhan. Di tengah kekacauan, Letnan Kolonel Dika Wijaya berdiri, napasnya tersengal, matanya menyapu kerumunan yang panik. Seragam TNI-nya dengan pola kamuflase campuran hijau tua, hijau muda, coklat, dan hitam, terlihat asing di tengah kota Amerika ini. Ia merasa seperti prajurit yang tersesat di medan perang yang bukan miliknya. Namun instingnya diasah oleh tahun-tahun di hutan Sulawesi dan perbatasan Papua, berteriak bahwa ini bukan kecelakaan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang gelap, mengintai di balik asap dan jeritan. 3 hari sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Dika berdiri di gerbang keberangkatan, tas kecil di tangannya. Seragamnya yang rapi, dengan pola kamuflase yang khas, menarik perhatian penumpang lain. Ia memandang ponselnya, menatap foto dirinya bersama Andi, seorang prajurit muda yang tersenyum di tengah hutan. Wajah Dika muram, bayang-bayang kegagalan masa lalu menyelimuti pikirannya. Andi telah mati dalam operasi yang dipimpin Dika 5 tahun lalu. Sebuah luka yang tak pernah sembuh. Tidak ada lagi kegagalan. Bisiknya pada diri sendiri, suaranya hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk bandara. Seorang perwira senior mendekatinya, wajahnya tegas. "Misi ini sederhana, Letnan Kolonel," katanya. "Hadiri konferensi keamanan di Boston, wakili Indonesia, pulang. Jangan buat masalah." Dika mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Dunia di luar sana bukan medan tempurnya, tapi ia tahu seorang prajurit sejati tidak memilih pertempurannya. Kini di Boston, Dika berjalan di trotoar yang ramai. Jas sederhana menggantikan seragamnya untuk misi diplomatik ini. Kota ini terasa asing, bahasa yang cepat, peta digital yang membingungkan, dan tatapan orang-orang yang seolah mempertanyakan keberadaannya. Ia merasa seperti ikan yang terlempar dari air, tapi instingnya tetap tajam. Di gedung konferensi keamanan, ratusan delegasi dari seluruh dunia berbincang, suara mereka bercampur menjadi dengungan yang melelahkan. Dika duduk di barisan belakang, mendengarkan pidato tentang ancaman global, tapi perhatiannya teralih pada seorang pria. Wajah pucat, mata gelisah, bergerak terlalu cepat keluar dari ruangan. Tanpa berpikir panjang, Dika bangkit mengikuti pria itu. Lorong gedung sunyi, hanya suara langkah kaki yang bergema. Pria itu menghilang di tikungan, meninggalkan pintu keluar yang terbuka. Dika berlari, tapi saat ia mencapai jalanan, pria itu lenyap. Udara Boston terasa berat, seperti menjelang badai. Dan kemudian, ledakan itu terjadi. Suara gemuruh yang mengguncang jalanan, diikuti asap dan jeritan. Dika berbalik, matanya melebar, tangannya secara insting meraih pinggang, mencari senjata yang tidak ada. "Ini bukan tempatku," bisiknya, "tapi ini adalah perangku."
Di lokasi ledakan, sebuah kafe kecil hancur. Kaca berserakan, meja-meja terbalik, dan korban berteriak minta tolong. Dika berlutut di samping seorang wanita muda, darah mengalir dari kakinya. Dengan tenang, ia merobek lengan jasnya, mengikat luka itu untuk menghentikan pendarahan. Tangannya stabil, terlatih oleh tahun-tahun di medan perang, tapi matanya penuh ketegangan. Seorang polisi wanita, Sarah, mendekatinya, suaranya tegas. "Mundur, ini TKP." Dika tidak menoleh, fokus pada wanita itu. "Dia berdarah, butuh bantuan sekarang," jawabnya. Suaranya sederhana tapi penuh otoritas. Sarah memandangnya, melihat ketenangan di tengah kekacauan. Dia memanggil para medis melalui radio, lalu berlutut membantu. Ada sesuatu dalam diri Dika, seorang asing dengan seragam yang tidak dikenal, yang membuatnya penasaran. "Kamu bukan warga biasa, ya?" tanyanya. "Prajurit Indonesia," jawab Dika singkat. Sarah tersenyum tipis tapi ada kekhawatiran di matanya. "Jangan buat masalah," katanya, tapi Dika sudah menatap ke kejauhan, ke arah asap yang masih membubuk. Di posko darurat sementara, polisi berlarian, telepon berdering tanpa henti. Dika berdiri di sudut, mengamati kekacauan dengan mata prajurit. Sarah berbicara dengan komandannya, seorang pria tua dengan wajah lelah. "Kami anggap ini serangan teroris," kata komandan. "Satu bom, kecil, tapi tepat sasaran. Kota ini dikunci." Sarah melirik Dika. Dia prajurit Indonesia, membantu di lokasi. Komandan memandang Dika dengan skeptis. "Prajurit asing di TKP saya, ambil keterangannya, lalu keluarkan." Dika melangkah maju, suaranya tenang tapi tegas. "Saya lihat seseorang sebelum ledakan. Pria, gelisah, buru-buru keluar dari konferensi. Saya ikuti tapi hilang." Komandan tertawa sinis. "Jadi kamu saksi sekarang? Ini bukan Jakarta, Kolonel." Dika menahan amarah, matanya tidak berkedip. "Saya tahu perang, saya tahu musuh. Kalian butuh mata, saya tawarkan milik saya." Sarah menatapnya, terkesan. Komandan menghela napas, akhirnya mengangguk. "Sarah, dia tanggung jawabmu. Jaga dia." Malam menyelimuti Boston, tapi kota itu tidak tidur. Siren dan lampu helikopter menerangi jalanan. Dika kembali dan duduk di mobil polisi bersama Sarah. Mereka melaju menuju pelabuhan, mengikuti laporan tentang aktivitas mencurigakan. Di dalam mobil, Dika memandang keluar jendela, pikirannya dipenuhi bayang-bayang masa lalu. 5 tahun lalu, di hutan Sulawesi, tembakan menggema, dan Andi jatuh di sampingnya, darah mengalir dari dadanya. "Komandan, jangan biarkan mereka menang," bisik Andi sebelum napasnya terhenti. Dika tersentak dari ingatan itu, napasnya cepat. Sarah meliriknya tapi tidak bertanya. Pelabuhan Boston gelap, peti kemas menjulang seperti tembok baja. Kabut tipis menyelimuti udara, menciptakan suasana yang menyesakan. Dika bergerak seperti hantu, seragamnya menyatu dengan bayang-bayang. Sarah mengikuti, pistolnya teracung, wajahnya penuh ketegangan. Suara derit logam tiba-tiba memecah keheningan, dan Dika memberi isyarat agar Sarah diam. Instingnya berteriak, mereka tidak sendirian. Di antara peti kemas, Dika melihatnya. Pria dari konferensi, Elias Kane, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang ransel. Dika melompat menjatuhkannya, ransel itu terlepas dengan suara logam. Elias berteriak, mencoba melawan, tapi Dika menekannya ke tanah. "Apa ini? Bom?" tanyanya. Suaranya dingin. Elias hanya menggeleng, matanya penuh ketakutan. Sebelum Dika bisa memaksa jawaban, tembakan menggema. Peluru menghantam peti kemas di dekatnya, memaksa Dika berguling mencari perlindungan. Elias kabur, membawa ransel itu menghilang ke dalam kegelapan. Sarah menembak ke arah sumber tembakan, memberikan Dika waktu untuk bergerak. Ia berlari, mengejar bayang-bayang Elias, tapi pria itu lenyap di labirin peti kemas. Napas Dika berat, tangannya mengepal. Kegagalan ini terasa seperti pisau yang menusuk, mengingatkannya pada Andi, pada misi yang gagal, pada nyawa yang hilang. Sarah menyusul, wajahnya penuh frustrasi. "Seseorang melindunginya," katanya. "Ini bukan serangan tunggal.
Dika mengangguk, matanya dingin. Perang tidak pernah sendirian. Di markas polisi, malam semakin larut. Dika mempelajari rekaman CCTV dari pelabuhan. Wajah Elias Kane terpampang di layar. Komandan polisi masuk membawa kabar. FBI mengidentifikasi pria itu. Elias Kane, mantan kontraktor militer, membelot 2 tahun lalu. Ada desas-desus tentang serangan besar, mungkin malam ini. Dika menatap wajah Elias, melihat ketakutan di matanya. Dia bukan pemimpin, katanya. Seseorang mengendalikannya. Komandan menatapnya skeptis, tapi Sarah mengangguk, mulai mempercayai insting Dika. Pagi berikutnya, kota masih terkunci dalam ketegangan. Dika dan Sarah menuju gudang tua di pinggiran Boston, mengikuti petunjuk dari peta yang ditemukan di pelabuhan. Gudang itu penuh kotak-kotak kayu berserakan seperti reruntuhan. Dika bergerak hati-hati. Tiba-tiba ledakan kecil mengguncang, asap menyebar. Dika menarik Sarah ke balik kotak kayu, napasnya terkontrol meski jantungnya berdegup kencang. Jebakan, bisiknya, 2 sosok bersenjata muncul dari kegelapan, tembakan menggema. Dika bergerak meraih pipa besi dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian. Ia menyerang, menjatuhkan 2 penyerang dengan gerakan tangan kosong yang cepat dan brutal. Setiap pukulan terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena beban batin yang ia bawa. Sarah menembak, melindunginya, dan mereka menemukan tas yang ditinggalkan. Di dalamnya sebuah peta dengan lingkaran merah di stasiun kereta utama. Ini target berikutnya, kata Dika. Suaranya tegas. Di stasiun kereta, kekacauan sudah dimulai. Ratusan orang berlarian, koper ditinggalkan, anak-anak menangis. Dika, seragam kamuflasenya menarik perhatian, bergerak melawan arus kerumunan. Ia melihat seorang pria bertopi, gerakannya mencurigakan, membawa ransel. Dika mengejar, menerobos kerumunan, melompati rintangan, jantungnya berdegup kencang. Di gang sempit, ia memojokkan pria itu, menjatuhkannya. Sebuah detonator berguling dari ransel. Kamu terlambat, desis pria itu sebelum tembakan dari atap memaksa Dika berlindung. Pria itu kabur, dijemput mobil hitam yang melaju kencang. Kegagalan ini menusuk seperti pisau. Dika berdiri di gang, napasnya berat, tangannya mengepal. Sarah menyusul, wajahnya penuh luka kecil. Kita hampir mendapatkannya, katanya. Tapi Dika hanya menggeleng. Ia tahu, musuh ini lebih besar dari yang mereka duga. Di markas polisi, kabar baru datang. Ledakan di stasiun hanyalah pengalihan. Target utama ada di pusat kota, di gedung konvensi tempat acara amal besar diadakan. Telepon Dika bergetar. Suara dingin di ujung sana berkata, berhenti mengejar atau Boston akan membayar harganya. Dika mengepal telepon, matanya membara. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, jawabnya sebelum panggilan terputus. Malam menyelimuti Boston. Lampu gedung-gedung tinggi berkilau seperti bintang di tengah badai. Gedung konvensi dipenuhi ratusan tamu, tidak menyadari ancaman yang mengintai. Dika, seragam kamuflasenya kini kotor dan robek, bergerak di antara bayang-bayang, memeriksa pintu-pintu darurat. Ia menemukan pintu terkunci dengan goresan baru di gagangnya, tanda seseorang masuk tanpa izin. Dengan pisau lipat, ia membuka kunci, melangkah ke lorong gelap. Lorong itu sempit, penuh pipa berkarat dan suara tetesan air. Dika bergerak hati-hati, senternya menyapu kegelapan. Suara gemertak logam membuatnya mematikan senter, bersembunyi di balik dinding. Elias Kane muncul, membawa kotak logam kecil, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia berhenti, seolah merasakan kehadiran Dika. Lalu langkah berat mendekat. Seorang pria bertubuh tegap, wajahnya penuh bekas luka, muncul dengan senapan. Sudah selesai, Elias? Tanyanya, suaranya dingin. Elias mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Saya tidak yakin ini benar, katanya pelan. Pria itu menatapnya tajam. Kamu tidak dibayar untuk berpikir. Dika mendengarkan, jantungnya berdegup kencang. Kotak itu pasti bom, tapi di mana targetnya? Ia tidak bisa menunggu. Dengan gerakan cepat, ia melompat menjatuhkan Elias. Pria bertubuh tegap menembak, tapi Dika berguling, menggunakan Elias sebagai tameng. Pertarungan di lorong itu brutal,
Setiap pukulan dan tendangan penuh presisi tapi syarat beban. Dika menjatuhkan pria itu, tapi Elias kabur dengan kotak itu. Tiba-tiba, ledakan kecil mengguncang gedung, debu dan asap memenuhi lorong. Dika tersandung, napasnya tersengal, tapi jeritan dari ruang utama mendorongnya berlari. Ruang utama gedung konvensi kacau. Plafon runtuh sebagian, tamu berlarian. Dika melihat Elias di sudut, memasang kotak logam di bawah panggung. Ia berlari, mendorong kerumunan, dan menjatuhkan Elias sebelum ia menekan tombol. Suara dengungan rendah terdengar dan layar kecil pada kotak itu menunjukkan hitungan mundur. 5 menit. Kamu tidak bisa menghentikannya, desis Elias matanya kosong. Dika mengguncangnya. Siapa di belakang ini? Tanyanya, tapi Elias hanya menggeleng. Pria bertubuh tegap muncul lagi, menembak. Peluru mengenai pundak Dika, darah mengalir, tapi ia tidak menyerah. Ia berguling, melempar kursi untuk mengalihkan perhatian, dan kembali ke bom. Sarah tiba, terlibat pertarungan sengit dengan pria itu. Waktu terus berjalan, 2 menit tersisa. Dika memeriksa kabel-kabel, tangannya stabil meski tubuhnya gemetar. Ingatan Andi muncul. Kamu bisa, komandan. Dengan doa dalam hati, Dika memotong kabel biru. Dengungan berhenti. Layar menunjukkan 10 detik tersisa. Ruangan hening. Dika menarik napas panjang, tapi kemenangan itu singkat. Pria bertubuh tegap menjatuhkan Sarah, mengarahkan senapan ke Dika. Kamu pikir ini selesai? Katanya. Sebelum ia menembak, Sarah terluka parah, menembak dari belakang. Pria itu jatuh, mati. Sarah tersenyum lemah, lalu pingsan. Di luar gedung, polisi dan ambulans membanjiri lokasi. Dika duduk di trotoar, pundaknya dibalut, matanya kosong. Sarah dibawa dengan tandu, masih hidup tapi lemah. Komandan polisi mendekati, wajahnya penuh hormat. Kamu menyelamatkan banyak nyawa malam ini, katanya. Dika menggeleng. Bukan saya, kami. 1 minggu kemudian di Bandara Logan, Boston, Dika berdiri di gerbang keberangkatan. Ia memandang foto Andi di ponselnya. Kali ini tersenyum kecil. Boston telah mengubahnya, seperti setiap medan perang sebelumnya. Tapi di dalam dirinya, seorang prajurit tetap hidup, siap menghadapi bayang-bayang berikutnya. Ia melangkah menuju pesawat, menghilang di antara kerumunan, meninggalkan kota yang kini mulai pulih, tapi penuh luka.